Ini saya Karen STP ingin mempresentasikan hasil proposal skripsi saya dengan berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 2 SD Negeri 10.1835 Desa Bingkawan. Latar belakang masalahnya, pendidikan merupakan salah satu hal penting pada kehidupan, bagi kehidupan pada bangsa dan negara. Maju suatu bangsa dipengaruhi oleh kualitas pendidik dari bangsa itu sendiri, karena pendidikan yang sangat penting membentuk sumber daya manusia berkualitas. Diperlukan inovasi pada media pembelajaran yang dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Media pohon penjumlahan diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkat hasil belajar matematika siswa, khususnya pada materi penjumlahan di kelas 2 SD Negeri 10.1835 Desa Bingkawan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat ditemukan bukti empiris mengenai pengaruh pengguna media pohon penjumlahan pada hasil belajar matematika siswa, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Berdasarkan masalah tersebut, penelitian memiliki judul Pengaruh Media Pohon Penjumlahan Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 2 SD Negeri 10.1835 di Desa Bingkawan. Batasan masalahnya, berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditemukan di atas, maka penelitian membatasi masalah dengan penelitian ialah pengaruh media pohon penjumlahan terhadap hasil belajar siswa kelas 2 SD Negeri 10.1835 di Desa Bingkawan tahun ajaran 2024. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana hasil belajar matematika siswa sebelum menggunakan media pohon penjumlahan di kelas 2 SD Negeri 10.1835 di Bingkawan. Yang ketiga, bagaimana hasil belajar matematika siswa setelah menggunakan media pohon penjumlahan kelas 2 SD Negeri 10.1835 di Desa Bingkawan. Yang ketiga, apakah ada pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar matematika dengan menggunakan media pohon penjumlahan di kelas 2 SD Negeri 10.1835 di Desa Bingkawan. Tujuan penelitian, berdasarkan masalah ini di atas, maka penelitian memiliki tujuan yang pertama, mengetahui hasil belajar siswa kelas 2 SD Negeri di Bingkawan tanpa menggunakan media pohon penjumlahan. Yang kedua, mengetahui hasil belajar kelas 2 SD Negeri di Desa Bingkawan setelah menggunakan media pohon penjumlahan. Yang ketiga, mengetahui pengaruh media pohon penjumlahan terhadap hasil belajar siswa. Metode penelitiannya, tempat penelitiannya di lokasi SD Negeri 10.1835 Bingkawan, Kecamatan Sebelangi, Kabupaten Deli Serdang. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan tahun ajaran 2024, tepatnya pada bulan Oktober sampai dengan November 2024. Populasi penelitian merupakan siswa di kelas 2 SD Negeri 10.1835 di Desa Bingkawan. Pembelajaran tahun 2024 yang terdiri dari 2 kelas dengan jumlah seluruh siswa sebanyak 50 orang. Sampel penelitian, jumlah sampel diharapkan 100% mewakili populasi sehingga tidak terjadi kesalahan generalisasi merupakan sama dengan jumlah anggota populasi sendiri, maka menjadi sampel penelitian merupakan seluruh siswa kelas 2 10.1835 di Desa Bingkawan sebanyak 50 siswa. Jenis penelitian merupakan penelitian menggunakan eksperimen desain, merupakan penelitian bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dan tidak terlibatnya dari suatu hasil pada objek, yaitu siswa. Kelas eksperimen diberikan pembelajaran menggunakan media pohon penjumlahan, sedangkan kelas kontrol tanpa menggunakan media pohon penjumlahan. Desain penelitian menggunakan non-control group design, ialah menggunakan kelompok, yaitu eksperimen di kelas kontrol dengan pretest atau protes, namun di kelas kontrol tidak diberikan perlakuan yang menerapkan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, sedangkan kelas eksperimen diberikan perlakuan yang menggunakan media pohon penjumlahan. Variabel independen atau variabel bebas.
merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab dari perubahan variabel lain. Variabel independen yang tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya dalam penelitian ini dan tidak mengontrol atau merubahnya yang melihat dampak pada penelitian ini variabel bebas ialah pohon penjumlahan. Variabel dependen atau variabel terkait merupakan variabel yang dipengaruhi atau tergantung pada variabel independen. Perubahan dalam variabel independen terjadi sebagai respon terhadap manipulasi variabel independen. Variabel terkait dalam penelitian ini adalah hasil kelas 2 pada mata pelajaran matematika. Uji hipotesis dilakukan menghitung dua rata, lalu menguji homogenitas. Langkah selanjutnya dapat menguji rata dua sampel dengan menggunakan uji T. Uji T ini dapat digunakan apabila kedua data yang dibanding rata-rata distribusi normal. Selain data harus berdistribusi normal, dua data tersebut harus homogenetis. Jika T dihitung lebih kecil, maka HO-nya diterima. Jika T dihitung lebih besar, maka HO-nya ditolak. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih.